few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok MIAM akan mempresentasikan proyek machine learning yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, saya Amina Zahra selaku pemateri kedua akan menjelaskan proses pembuatan model, training, dan evaluasi hasilnya. Lalu, di sini ada dua rekan saya, yaitu Saya Dina Cahaya Pratiwi. Saya akan menjelaskan pendekatan machine learning dan penjelasan tentang dataset. Saya Dela Kartika, sebagai pemateri 3, saya akan membahas perbandingan model serta kelebihan dan kekurangannya. proyek ini bertujuan untuk memprediksi kualitas tidur seseorang berdasarkan beberapa faktor kesehatan dan gaya hidupnya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil evaluasi pendekatan machine learning yang kami gunakan untuk proyek UTS, yaitu prediksi pola tidur menggunakan dataset yang sudah disediakan. Tujuan video ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana model machine learning bekerja pada dataset ini, seberapa efektif hasil prediksinya, dan apa saja kelebihan serta kekurangannya. Untuk pendekatan yang kami gunakan, kelompok kami memilih model random forest. Pendekatan ini kami pilih karena model ini cocok untuk permasalahan klasifikasi seperti memprediksi kualitas tidur. Selanjutnya, kami jelaskan sedikit tentang datasetnya. Dataset prediksi pola tidur ini berisi beberapa fitur seperti durasi tidur atau sleep duration, level stress atau stress level, terus age, usia, lalu konsumsi kafein atau caffeine consumption, aktivitas fisik atau physical activity level, kualitas tidur, quality of sleep. Nah, penjelasan dataset Sleep Health and Lifestyle. Dataset Sleep Health and Lifestyle merupakan kumpulan data mengenai kebiasaan tidur, gaya hidup, dan faktor kesehatan individu. Nah, setiap baris pada dataset mewakili satu orang dan mencakup data demografis, kondisi kesehatan, kebiasaan harian, serta informasi terkait gangguan tidur. Dataset ini berisi fitur-fitur seperti informasi demografis, yaitu berisi person ID, identitas unik setiap individu, gender, jenis kelamin individu, lalu ada age, usia individu, lalu ada occupation, pekerjaan, misalnya ini contohnya ada software engineer, dokter, sales representative. Lalu yang kedua ini ada kebiasaan dan kondisi tidur. Ada sleep duration, durasi tidur per hari atau dalam jam, lalu quality of sleep, skor kualitas tidur, sleep disorder, jenis gangguan tidur, insomnia, sleep apnea. Lalu yang ketiga ada faktor gaya hidup, physical activity level, aktivitas fisik harian atau skala numerik, daily steps, jumlah langkah kaki harian. Yang keempat ada faktor kesehatan, stress level, skala tingkat stres, BMI kategori, status berat badan, normal, overweight, obses, dan lain-lain. Lalu ada blood pressure, tekanan darah, heart rate, detak jantung per menit. Tujuan model yang kami buat, model machine learning ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki kualitas tidur yang baik atau buruk berdasarkan faktor-faktor gaya hidup dan kesehatan. Sehingga inti proyek ini adalah membangun model klasifikasi yang mampu menilai kesehatan tidur seseorang berdasarkan durasi tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, detak jantung, dan faktor gaya hidup lainnya. Baik, sekian dari saya. Baik, di bagian ini saya bakal jelasin proses bagaimana model machine learning yang kita buat dilatih dan dievaluasi. Jadi, biar bisa kebayang alurnya dari awal sampai dapat hasil akhirnya. Di bagian awal, kita mulai dengan import library yang bakal dipakai selama proses modeling. Nah, pertama,
Setelah datasetnya dibersihkan dan semua kolom yang bentuknya teks sudah diubah jadi angka, kita mulai dengan memisahkan data jadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Kita pakai pembagian 80% untuk mengelatih model dan 20% sisanya buat ngetes apakah modelnya benar-benar paham pola datanya atau belum. Model yang dipakai adalah model random forest. Ini tuh model yang terdiri dari banyak decision tree dan hasil akhirnya digabung jadi prediksinya itu cenderung lebih stabil dan lebih akurat dibanding cuma satu tree doang. Nah, model ini tuh juga cocok banget dipakai untuk kasus klasifikasi kayak prediksi sleep disorder. Nah, setelah model awalnya kita latih, kita langsung cek performanya. Matrik pertama yang kita lihat adalah akurasi. Yaitu seberapa banyak prediksi model yang benar dibanding jumlah data keseluruhannya. Semakin tinggi akurasinya, semakin bagus performanya. Tapi akurasi aja itu nggak cukup, makanya kita lihat juga klasifikasi report yang isinya itu ada precision tree, precision, recall, dan F1 score. Nah, precision itu nunjukin seberapa akurat model saat dia bilang ini kelas A. Untuk recall nunjukin seberapa banyak kelas A yang berhasil dikenalin oleh model. Lalu untuk F1 score itu gabungan keduanya biar lebih seimbang. Selain itu, kita juga lihat conversion matriknya. Ini bentuknya kayak tabel yang nunjukin jumlah prediksi yang benar dan salah untuk tiap kelas. Dari sini ketahuan kelas mana yang masih sering salah diprediksi dan kelas mana yang sudah bagus. Setelah dapat hasil awal, kita lanjut ke hyperparameter tuning. Ini pakai Green Shirt CV, tujuannya tuh buat nyari kombinasi parameter terbaik biar performa model semakin optimal. Tapi khusus dataset kita, hasil sebelum dan sesudah tuning ternyata hampir sama. Kenapa ini bisa terjadi? Ini tuh sebenarnya normal karena datasetnya tuh kecil dan model awalnya tuh memang udah optimal dari awal. Jadi tuning di sini tuh lebih ke memastikan aja bahwa konfigurasi model kita tuh udah pas. Terakhir, buat tahu fitur apa yang paling berpengaruh dalam prediksi, kita cek fitur importer dan shape value. Dari sini kita bisa lihat faktor mana yang paling besar pengaruhnya terhadap hasil prediksi. Jadi ini alur proses model kita mulai dari training, evaluasi, pakai matrik, terus kita lakuin tuning model sampai lihat fitur yang paling berpengaruh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3. Baik, pada tahap sebelum tuning, model langsung dilatih menggunakan parameter default dari random forest dan hasilnya cukup baik dengan akurasi sebesar 0,88. Bisa dilihat dari classification reportnya, kelas 2 memiliki performa paling tinggi dengan precisionnya 0,95 dan reshalnya 0,98. Artinya, bagian besar data pada kelas ini berhasil diprediksi dengan benar. Lalu untuk kelas 0 dan 1, hasilnya masih stabil meskipun kelas 1 memiliki reshal yang paling rendah yaitu 0,69. Ini menunjukkan bahwa model sering salah dalam mengenali data pada kelas 1. Pada convention metricnya terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, khususnya pada kelas 2 yang memiliki 42 prediksi benar dari 43 data. Secara keseluruhan, sebelum tuning, model sudah bekerja dengan cukup efektif tanpa proses optimasi. Selanjutnya, ke bagian melakukan hyperparameter tuning menggunakan Search CV. Pada proses ini, model diuji dengan berbagai kombinasi parameter seperti
jumlah pohon, kedalaman pohon, dan jumlah minimal sampel untuk split dan leaf. Research akhirnya menemukan kombinasi terbaik, yaitu max depth-nya 15, lalu mean sample leaf-nya 1, mean sample split-nya 5, dan estimatornya 200. Baik, selanjutnya setelah melakukan proses hyperparameter tuning menggunakan grid search dan ditemukan parameter terbaik, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kembali performa model tersebut. Namun dari hasil pengujian terlihat bahwa akurasi model setelah tuning tetap sebesar 0,88 sama persis dengan akurasi sebelum tuning. Pada bagian classification report-nya tidak ada perubahan nilai precision, lalu Rachel maupun F1 mean score-nya. Kelas 2 masih menjadi kelas yang paling mudah diprediksi dengan F1 mean score mendekati sempurna, yaitu di angka 0,97. Sedangkan kelas 0 dan kelas 1 tetap memiliki F1 mean score-nya masing-masing 0,76 tanpa ada peningkatan setelah tuning. Hal yang sama juga terlihat pada confusion metric-nya. Pola prediksinya identik dengan model sebelum tuning. Misalnya tuh kelas 2 masih diprediksi dengan benar sebanyak 42 data. Misalnya tuh kelas 2 masih diprediksi benar sebanyak 42 data dari 43, dan kelas 1 masih memiliki beberapa kesalahan prediksi ke kelas 0. Tidak ada perubahan pada jumlah benar atau salah di setiap kelasnya. Kalau kami bandingkan hasil sebelum tuning dan setelah tuning, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu sebelum tuning, model random forest sebenarnya sudah bekerja dengan sangat baik. Akurasinya mencapai 0,88 dan pada kelas 2 performanya hampir sempurna. Kelebihan lainnya yaitu proses trainingnya jauh lebih cepat karena belum ada pencarian parameter tambahan. Artinya tanpa optimasi apapun, model sudah mampu memberikan hasil yang stabil. Tapi ada juga kekurangannya. Pada kelas 1, resiko masih cukup rendah, yaitu di angka 0,69, yang berarti model masih sering salah mengenali data pada kelas ini. Selain itu, karena belum dilakukan tuning, kita belum tahu apakah parameter default sudah benar-benar yang paling optimal. Setelah dilakukan tuning, sebenarnya model menjadi lebih terverifikasi. Kita sudah mencari kombinasi parameter yang terbaik, yaitu max depth-nya 15, n estimator 200, mean sample split-nya 5, dan mean sample sleeve-nya 1. Ini menjadi kelebihan karena kita punya kepastian bahwa model sudah dicoba dan konfigurasi yang lebih luas. Tapi dari sisi performanya, tuning ini ternyata tidak memberikan peningkatan akurasinya tetap di 0,88. Classification report tidak berubah dan confusion metric juga identik. Ini menjadi kekurangan dari proses tuning. Waktu prosesnya jauh lebih lama, tapi hasilnya tidak membawa perubahan signifikan. Jadi, secara keseluruhan, model sebelum tuning, model cepat dan sudah bagus. Lalu setelah tuning, model lebih teruji, performanya tetap. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.